Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi rasional. Seperti yang telah kalian pelajari di dalam modul fungsi rasional, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu fungsi rasional. Fungsi rasional, bentuk umum dari fungsi rasional adalah sebagai berikut. Fx sama dengan Px dibagi Hx, di mana Hx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana sih ciri dari fungsi rasional itu? Fungsi rasional itu apabila ada fungsi yang berbentuk pecahan, di mana penyebutnya itu pasti mengandung variabel x. Penyebut itu yang mana? Penyebut itu yang bawah. Yang atas kita dalam pecahan, yang atas kita namakan pembilang dan yang bawah adalah penyebut. Jadi apabila ada fungsi yang berbentuk pecahan di mana penyebutnya ada variabelnya x, berarti fungsi tersebut termasuk fungsi rasional. Bisa dimengerti ya? Ini cirinya. Fungsi berbentuk pecahan yang penyebutnya mengandung variabel x. Jadi pasti penyebutnya itu ada variabel x-nya. Entah itu nanti x-nya berpangkat 1 atau x-nya berpangkat 2, berpangkat 3 dan seterusnya. Yang penting penyebutnya adalah ada variabelnya x. Nah, dalam fungsi rasional ini nanti kita akan diminta untuk menggambar grafiknya. Dalam menggambar grafik akan ditemukan suatu garis pembatas yang disebut asimtot. Asimtot ini biasanya digambarkan dalam bentuk garis putus-putus. Nah, ini penjelasannya apa itu asimtot. Kalian bisa membacanya sendiri. Asimtot itu garisnya tidak terhingga, jadi tidak ada batasannya. Panjangnya tuh sampai panjang sekali, tidak terhingga. Nah, untuk menggambar asimtot itu nanti kalian menggunakan garis putus-putus. Terus asimtot itu ada 3 macam. Ada asimtot datar, asimtot tegak, asimtot miring. Dimana nanti ketika kalian menggambar grafiknya, kalian akan mencari asimtot datar dan asimtot tegaknya. Ini ya, bisa dibaca sendiri ya. Datar itu sejajar dengan sumbu X, kalau tegak itu sejajar dengan sumbu Y. Sekarang ketika kalian diminta untuk menghitung asimtot datar itu biasanya yang kita cari adalah y-nya. Kalau asimtot tegak itu yang dicari adalah x-nya. Asimtot datar. Nah, untuk mencari asimtot datar supaya mudah, kalian bisa menggunakan ini. Aturan limit ini. Nah, tadi kan berbentuk pecahan. Ini berarti karena dia berbentuk pecahan dan penyebutnya ada variabel x-nya, berarti dia termasuk fungsi rasional. Yang masing-masing pembilang dan penyebut ini mempunyai pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya apa? Yang pembilangnya pangkat tertingginya adalah m, yang penyebutnya pangkat tertingginya adalah n. Jadi yang kita gunakan sebagai acuan adalah pangkat tertinggi. Misalkan saya punya 2x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, kalau bentuk seperti ini pangkat tertingginya berapa? Ini yang pertama variabel x-nya pangkatnya 2, yang kedua variabel x-nya pangkatnya 1. Berarti pangkat tertingginya adalah 2, ya kan? Terus lagi misal yang bawah pangkat tertingginya 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah x ditambah 2. Nah, kalau yang bawah pangkat tertingginya berapa? Ada 3, ada 2, ada 1. Berarti pangkat tertingginya adalah 3. Gitu ya, paham ya? Jadi untuk menentukan asimtot datar yang kita gunakan adalah pangkat tertinggi dari variabel x. Di sini ada aturan-aturannya. Ini kan M sama N pangkat tertingginya. Nah, jika M-nya lebih besar daripada N-nya, berarti Y-nya itu sama dengan tak terhingga. Tapi apabila M dan N-nya sama, misal ini 2 dan bawah 2, berarti kan sama, pangkat tertingginya sama-sama 2. Maka Y-nya itu adalah konstanta A dibagi konstanta P, ya kan? Nah, kalau M-nya lebih kecil berarti Y-nya 0. Contoh misal yang ini tadi.
Yang ini ya, lihat yang ini. 2x kuadrat ditambah x tambah 1 dibagi 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah x tambah 2. Nah, tadi kan yang sebagai acuan adalah pangkat tertinggi. Yang atas sebagai M, yang bawah sebagai N. Berarti yang atas M. M-nya berapa pangkat tertingginya? 2. N-nya berapa? N-nya yang bawah, pangkat tertingginya berapa? 3. Kalau begitu, M kurang dari N. Berarti asimtot datarnya Y-nya berapa? Asimtot datarnya Y-nya berarti kita lihat aturannya M kurang dari N, maka Y-nya pasti ke 0. Bisa dimengerti ya? Nanti lihat kondisi pangkat tertinggi, diingat-ingat. Terus sekarang kita masuk ke langkahnya. Ketika kita diminta untuk membuat grafik fungsi rasional, kita akan menggunakan keempat langkah ini. Langkah yang pertama, menentukan asimtot datar. Asimtot datar nanti menggunakan cara ini, pangkat tertinggi yang kita lihat. Terus yang kedua, nanti menentukan asimtot tegak. Asimtot tegak berarti kita mencari X-nya. Kemudian menentukan titik atau menentukan koordinat titik bantu, baru kita menggambar grafiknya. Ini sudah ada contoh-contohnya. Kalian nanti bisa pelajari. Nah, nanti juga bentuk grafiknya seperti ini. Nah, pasti dia bentuknya melengkung. Ini sebenarnya melengkung. Ini kalau bisa harus melengkung ya. Lengkungannya ini, yang ini kan mendekati garis. Oh iya, ini asimtotnya. Ini putus. Ini asimtot tegaknya. Yang mendatar ini asimtot datarnya. Nah, setiap grafiknya itu pasti akan mendekati asimtotnya. Nah, ini mendekati dan ini juga mendekati, ini juga mendekati, tapi dia tidak akan bertemu. Yang ini juga nanti kalau gambarnya bagus, dia akan berbentuk lengkungan yang sempurna dan dia juga tidak akan mendekati asimtot. Bisa dimengerti ya? Supaya lebih jelas lagi, kita bersama-sama untuk menggambar grafik rasional yang lain. Misalnya di sini, kemarin kan kalian sudah mengerjakan latihan ini ketiga kan? 3 latihan ini kan. Mari kita gambar latihan yang pertama secara bersama-sama. Kita punya fx sama dengan 2x ditambah 1 dibagi x plus 3. Apakah dia fungsi rasional? Iya, jelas. Kenapa? Karena dia berbentuk pecahan yang penyebutnya ada variabel x-nya. Ini ada x-nya. Baik, langkah yang pertama untuk menggambar grafik, tentukan asimtot datar. Asimtot datarnya tadi bagaimana? Kamu lihat pangkat tertinggi dari masing-masing fungsinya. Yang atas 2x ditambah 1, pangkat tertingginya berapa? Ya jelas 1, berarti M-nya 1. Yang bawah x ditambah 3, pangkat tertingginya berapa? 1, berarti N sama dengan 1. Maka kalau begitu M1, N juga 1, berarti M sama dengan N. Kalau M sama dengan N, kita lihat aturannya. Kalau M sama dengan N, berarti variabel atas dibagi variabel bawah, ya kan? Variabel konstanta yang melekat pada variabel pangkat tertinggi. Berarti Y sama dengan A per P. Tadi M-nya 1. Ambil konstanta yang melekat pada X berpangkat tertinggi. X-nya kan 1, berarti di sini ya konstantanya yang melekat 2, berarti A-nya 2. Yang bawah, karena X tertingginya pangkatnya 1, berarti kan ini. Angkanya berapa di depan X? Ya jelas 1, berarti Y-nya adalah 2 dibagi 1, ya 2. Bisa dimengerti ya? Kalau di sini ada 3X, berarti Y-nya berapa? Ya 2 per 3. Bisa dimengerti ya? Bisa. Mengapa ini M sama dengan N? Karena ini pangkat tertingginya masing-masing adalah 1. Lanjut, langkah kedua. Setelah asimtot datar, kita mencari asimtot tegak. Asimtot tegak itu kita mencari nilai X. Asimtot tegak. Bagaimana cara mencari X? Untuk mencari X, kalian lihat apa yang dilihat?
Ini contohnya yang kemarin. Nah, untuk mencari asimtot tegak, cari titik pembuat 0 dari penyebutnya. Kalian lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini berapa? X ditambah 3. Buatlah atau carilah titik pembuat 0. Kalau titik pembuat 0 itu pasti sama dengan 0. Kalau X ditambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya ya jelas min 3. Kenapa min 3? Ini pindah ruas. 0 kurangi 3 ya. Min 3. Bisa ya? Sekarang cari titik bantu, ya kan? Langkah ketiga, titik bantu. Titik bantu. Lihat, di sini kan X-nya min 3. Titik bantunya itu carilah titik selain min 3. Kamu kan tahu garis bilangan, ya kan? Kalau di tengah 0, yang kanan positif, yang kiri negatif, ya kan? Masih ingat ya? Nah, kalau di sini ada min 3 kan di sini. Carilah titik bantu selain min 3. Kamu mau cari berapa? Terserah. Boleh 2 angka sebelum min 3. Kalau 2 angka sebelum min 3 berarti min 5, min 4, min 3, terus min 2, min 1. Tambah 1 lagi 0. Nah, coba kita cari ini. Bolehkah lebih dari ini? Boleh. Semakin banyak semakin bagus. Boleh min 6, min 5, min 4, min 3. Pokoknya titik sebelum min 3 dan titik sesudah min 3. Setelah itu carilah fx-nya. Fx-nya dari mana? Ketika x-nya min 5, kamu masukkan ke fungsi ini. Gantilah X dengan min 5. Berarti kan 2 min 5 ditambah 1 dibagi min 5 ditambah 3. 2 min 5 min 10. Min 10 tambah 1 min 9 dibagi min 2. Berapa? 4,5. Kemudian F min 4. 2 kali min 4 ditambah 1 dibagi min 4 ditambah 3, ya kan? Pokoknya setiap ada X itu digantilah dengan ini, titik-titik bantu yang kalian temukan tadi. 2 kali min 4, min 8, min 8 tambah 1, min 7. Ini berarti kan min 4 ditambah 3, min 1, 7. Ini ya, bisa kan mencari seperti ini? Bisa. F min 3. 2 kali min 3 ditambah 1 dibagi min 3 ditambah 1. Min 6 ditambah 1. Berapa? Min 6 ditambah 1 min 5. Min 5 min 3 ditambah 2. Min 2. Benar? 2x min 6 ditambah 1. Berarti 2,5. Terus F min 2. 2 kali min 2 ditambah 1, min 2 ditambah 1. Min 4, ya kan? Min 4 ditambah 1 min 3. Min 1, 3. Terus ini berarti lanjut F min 1. F min 1, 2 kali min 1 ditambah 1, 1 ditambah. Oh maaf, ini 3 ya? 3, ini 3. Maaf salah. Ini 0. Berarti min 5 bagi 0 itu tak hingga. Salah ya, maaf. Terus ini min 2, berarti ini 1. Gini ya, ini salah. Berarti min 4 ditambah 1 min 3, min 2 ditambah 1 3, berarti min 3. Terus ini ditambah 3. Min 2 tambah 1 min 1. Min 1 tambah 1 tambah 3 4. Berarti min 0,25. Begini ya, ya kan? Min 2 ditambah 1 min 2. Terus F 0. 2 kali 0 ditambah 1. Terus 0 ditambah
3. Bener kan? 3, 3, 3, 3. Berarti kan 1 dibagi 3, 0,33. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Saya 3, 3 ya. Angka berikutnya kalian tinggal menggambar grafiknya. Ini kalian buat dulu diagram kartesiusnya. Ada sumbu X dan sumbu Y ya. Terus kalau sudah, oh ya, tadi titik setelah kalian temukan, masukkan ke kotaan ini. Nah, pasangannya berarti ketika ada sumbu X-nya 5, berarti sumbu Y-nya 4,5. Yuk kita buat. Oh, sebelumnya kalian buat dulu asimtot datar dan asimtot tegaknya. Asimtot datar, Y-nya kan tadi 2, kalian cari Y2. Y2 itu mana? Di sini kan? Nah, Y2. Berarti kita buat asimtot datar, garis putus-putus. Nah, kalian sudah buat tadi asimtot datarnya, Y2 berarti ini, Y2-nya ini. Dan asimtot tegaknya tadi kan X-nya 3. Ya kan? Min 3. Berarti kita cari X-nya min 3. Kalian buat garis putus-putus. Ini sebenarnya garis putus-putus ya, maaf ya. Terus lagi, setelah asimtotnya terbuat, kalian ini gambarkan titik-titik yang sudah kalian cari tadi. Min 5. Kalau X-nya min 5 berarti Y-nya 4,5. Ini min 5 ketemu 4,5. Titik temunya di sini. Kemudian titik kedua min 4 dan 7. Berarti ini min 4 sama 7 ketemu. Kita buat dulu. Ini setelah saya gambar semua. Tadi kan min 4 7, berarti min 4 ketemu 7. Terus min 3-nya tak terhingga. Terus min 2-nya min 3, berarti kan sumbu X-nya min 2, Y-nya min 3 ketemu di sini. Kemudian min 1, min 0,25. 0,25 saya kira-kira di sini ya. Antara 0 dan 1 di sini ketemunya di sini. Kemudian 0-nya 0,33 berarti 0,033. Nah, bisa ya menempatkan titik-titiknya. Kalau sudah bagaimana? Kita tinggal hubungkan saja. Tinggal kita hubungkan saja. Bentar. Lihat yang atas. Ini kan batasnya asimtot datar dan asimtot tegak. Berarti lengkungannya bagaimana? Ya ini patokannya. Kalian buat dulu. Nah, dia mendekati asimtot datar, tapi dia tidak pernah menyinggung asimtot datar tersebut. Nanti kalau diteruskan, dia sampai tak hingga. Yang penting dia hampir mendekati dengan asimtot datarnya. Bentuknya melengkung. Ini juga nanti diteruskan. Dia akan sejajar dengan asimtot tegak, tapi dia tidak akan pernah menyinggung asimtot tegak tersebut. Bisa ya? Terus yang bawah, ini juga tinggal kita garis batasannya. Ini saya buat dulu. Ini sebenarnya harus melengkung ya. Harus melengkung. Nah, ini juga. Nah, ini kalau saya teruskan panjang sekali. Ini juga ke atas, mendekati asimtot datar. Nah, ya. Jadi batasannya itu adalah asimtot tegak dan asimtot datar. Dan dia pasti tidak akan bertemu. Nah, inilah fungsi dari titik-titik bantunya untuk membuat garis lengkungan ini. Bisa dimengerti? Bisa. Yang pertama itu langkahnya tadi apa? Kita buat asimtot datar, kita cari asimtot tegak, kita cari titik bantu, baru dibuatlah grafiknya. Di mana asimtot itu garisnya berbentuk putus-putus. Paham ya? Kalau belum paham, diputar lagi videonya. Nanti yang nomor B dan C silakan dikerjakan. Silakan gambar lagi grafiknya. Saya yakin pasti bisa. Nanti kalau memang masih belum paham, kalian bisa bertanya. Nanti kita bahas bersama-sama. Baik, saya rasa penjelasan untuk menggambar grafik fungsi rasional cukup sampai di sini. Terus belajar, terus berlatih menggambar. Saya yakin pasti bisa. Yang penting diperhatikan sungguh-sungguh langkah-langkah tadi. Baik, sekian. Terus belajar, jaga kesehatan.
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.